Selamat datang rekan-rekan sekalian di kelas game teori. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Nash equilibrium dan bagaimana menentukan Nash equilibrium didasarkan pada eliminasi strategi yang terdominasi. Materi ini sebenarnya adalah merupakan refleksi dari kondisi kita sehari-hari, bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Jadi kalau boleh dibilang ini adalah permodelan dari apa yang terjadi selama ini sehari-hari, namun seringkali kita tidak menyadarinya. Nah, mari kita akan mulai melihat apa itu strategi yang dominan dan strategi yang terdominasi dan bagaimana kaitannya dengan upaya untuk mencari Nash equilibrium. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini kita bisa mengetahui bagaimana definisi dari dominant strategi atau strategi yang dominan. Jadi strategi yang dominan itu seringkali disebut juga adalah the best response atau the best reply dari pemain I terhadap strategi yang mungkin dipilih oleh pemain lain. Sekali lagi, inilah kondisi yang ada di analisis yang ada di game theory. Di dalam game theory berbeda dengan decision theory, di mana dalam decision theory Anda bisa melakukan kebijakan sesuka Anda karena Anda yang menentukan. Tetapi dalam game teori, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pilih, apa yang kita pilih, itu belum menyelesaikan game itu sendiri. Game itu baru selesai ketika kita mengambil keputusan dan lawan kita itu juga mengambil keputusan. Nah, jadi dapat didefinisikan di situ bahwa best response dari pemain I terhadap strategi yang mungkin dipilih oleh lawan adalah strategi S star yang menghasilkan payoff terbesar bagi pemain tersebut apapun yang dilakukan oleh lawan. Kata-kata terakhir ini sangat penting, apapun yang dilakukan oleh lawan. Ya. Jadi kalau kita melihat di situ, equation itu menunjukkan atau persamaan itu menunjukkan bahwa payoff bagi pemain I dari strategi star, ya S star yang diambil oleh pemain I, apapun yang dipilih oleh pemain lain, itu harus lebih besar atau sama dengan payoff yang diperoleh oleh pemain I dari memilih strategi alternatif, yaitu adalah strategi S prime, ketika lawan itu memilih strategi apapun. Nah, ini untuk semua strategi yang lain tersebut tidak sama dengan strategi yang optimal atau the best response atau yang S star. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Nah, sebaliknya, kalau kita memiliki strategi yang dominan, berarti kita juga memiliki strategi yang terdominasi. Apa itu? Jadi strategi yang terdominasi itu jika strategi tersebut inferior dibandingkan dengan strategi lain, apapun yang dilakukan oleh lawan. Ya. Nah, seringkali kita akan bingung, apa sih itu intinya? Gitu ya. Jadi kalau definisi dari strategi yang terdominasi, itu jelas ada di kalimat terakhir tersebut, yaitu adalah strategi terdominasi jika strategi tersebut inferior terhadap strategi lain. Apapun strategi yang dipilih oleh pemain lain. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, mari kita lihat bagaimana kondisi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin rekan-rekan sering ya, kita naik kendaraan umum, sering juga kita berada di tempat umum, katakanlah di mal, di bank, ya, di perkantoran, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bahwa bagaimana kita bersikap. Seringkali di situ kita tidak bertemu dengan kerabat kita tidak bertemu dengan teman kita, tapi kita bertemu dengan orang yang sama sekali kita tidak kenal. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita bersikap dengan mereka. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruangan, kita masuk ke dalam mall, kita masuk ke dalam bank, kita masuk ke dalam public transport, itu sebenarnya disitulah sudah terjadi game teori tadi ya, interaksi secara interaktif itu sudah terjadi di sana. Pertanyaannya kemudian adalah apa the best strategy? Orang akan banyak mengatakan, oh saya kalau naik kendaraan umum di sebelah saya ada orang yang saya tidak kenal, ya sudah saya tidur, atau saya main gadget, Pak, atau saya mengajak berkenalan, ya, mulai ngobrol, gitu, sekedar untuk sopan santun, atau kemudian melakukan hal yang lain. Tapi apapun yang dilakukan itu tidak berusaha untuk mengganggu pihak lain. Nah, itu yang sering kali terjadi kita lakukan. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa kita melakukan itu?
Nah, sebenarnya kita tanpa sadar, sebenarnya kita melakukan itu semua karena itulah the best strategy bagi kita. Itu adalah the dominant strategy. Nah, adakah strategi yang inferior yang tadi saya katakan sebagai the dominated strategy? Oh, banyak. Contohnya apa? Gampang. Tapi jangan dicoba ya. Dibayangkan saja pasti udah bisa. Jadi misalkan Anda naik mobil, naik kendaraan umum, lalu begitu naik tiba-tiba marah-marah tanpa alasan yang jelas. Semua orang sebis itu sampai marahi. Apa yang terjadi? Sampai akan diganti dimarahi oleh orang satu bis. Tentunya marah di sini tanpa alasan itu jelas merupakan strategi yang terdominasi. Tidak disukai. Semua orang nggak akan suka dengan itu. Oke. Nah, inilah yang membedakan antara strategi yang dominan dengan strategi yang terdominasi. Kita sudah melakukannya setiap hari sebenarnya, meskipun seringkali itu tanpa sadar bahwa itu sebenarnya adalah strategi dominan dan itu adalah yang lain tadi adalah strategi yang terdominasi. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada definisi lebih lanjut, yaitu adalah strategi dominan atau strategi yang terdominasi itu masih dipecah menjadi dua. Yang pertama adalah strictly dominant, yang kedua adalah weakly dominant. Hal yang sama juga terjadi kalau ada strictly dominated, berarti ada weakly dominated. Nah, sekarang pertanyaannya. Definisinya bisa Anda lihat di situ. Strategi yang weakly dominated itu seperti apa sih? Jadi strategi S prime adalah strategi yang weakly dominated. Jika terdapat strategi lain, misalkan S double prime dari pemain yang mungkin lebih baik dan tidak pernah lebih buruk, menghasilkan payoff yang lebih tinggi di sebagian strategi profile dan tidak menghasilkan payoff yang lebih rendah. Ya. Dengan kondisi seperti ini, S double prime itu adalah weakly dominant strategy, sementara S prime itu adalah weakly dominated strategy. Ya, jadi jelas ya, sehingga Anda bisa lihat di equation di bawah itu, itulah equation-nya, itulah menunjukkan bagaimana properti dari weakly dominated strategies. Jadi yang di sini yang weakly dominated yang mana? S prime. Yang dominant, yang weakly dominant yang mana? S double prime. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah untuk apa sih kita kemudian mengenali tadi ada yang weakly dominant, ada yang strictly dominant atau weakly dominated ataupun juga strictly dominated strategies. Sebenarnya ini semua dipakai untuk mengidentifikasi mana strategi yang dominan dan mana yang tidak. Nah, intinya setiap pemain yang rasional pasti akan memilih strategi yang dominan. Tidak ada orang yang rasional itu memilih strategi yang terdominasi atau yang inferior tadi. Jadi misalkan Anda ketika kita orang yang rasional naik bus ya, kita berperilaku dengan cara yang baik. Kita masuk ke ruangan, ada ruangan baru di situ banyak orang ya, tentunya kita akan berperilaku yang sopan ya, tidak mengganggu orang dan lain sebagainya. Tidur lebih baik mungkin ya, atau diam lebih baik daripada membuat onar gitu. Nah, kalau kita kemudian membuat onar tadi di situ, tiba-tiba marah, nggak karu-karuan atau teriak-teriak nggak ada alasan, itu adalah the dominated strategy. Itu adalah strategi yang inferior dalam contoh ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus mengeliminasi strategi yang terdominasi? Jadi sebenarnya simpel. Kalau kita mengeliminasi strategi yang terdominasi, masing-masing players melakukan menghilangkan strategi yang terdominasi, maka disitulah apapun yang tersisa nanti, maka hanya akan ada satu, yaitu adalah strategi yang dominan. Ya, jadi saya ulang, kalau kita mengeliminasi seluruh strategi yang terdominasi, maka apapun yang tersisa nantinya, itu adalah strategi yang dominan. Ketika semua pemain mengambil strategi yang dominan, memilih strategi yang dominan, maka disitulah akan muncul apa yang disebut dengan Nash equilibrium. Oke, mari kita akan lanjutkan. Nah, ini adalah contoh di mana Nash equilibrium itu bisa dilakukan. Ya, kita bisa melihat Nash equilibrium itu. Bagaimana cara mencari Nash equilibrium didasarkan pada iterated elimination of strictly dominated strategies. Nah, di dalam game ini game yang menarik. Ini adalah 2x3 game. Pemain 1 dan pemain 2. Pemain 1 memiliki 2 strategi, yaitu adalah strategi U dan D. Strategi pemain 2 memiliki 3 strategi, LMR. Jadi U dan D itu adalah up and down. LMR itu adalah left, middle, and right. Ya.
Nah, kemudian kita bisa lihat payoff-nya. Apapun payoff yang di sana merah itu adalah milik pemain 1, payoff untuk pemain 2 itu adalah yang hitam. Nah, kita lihat kemudian. Apakah ada dari strategi ini yang kemudian strategi yang terdominasi ataukah yang tidak terdominasi? Atau adakah yang dominant strategi yang kemudian players pasti akan memilih itu? Manakah yang kemudian bukan merupakan dominant strategi? Nah, pertanyaan pertama adalah, mungkinkah pemain 1 itu mengeliminir salah satu strategi? Di mana di situ diketahui bahwa ada strategi yang sebenarnya terdominasi. Di sini kalau kita lihat, tidak dimungkinkan bagi pemain 1 itu untuk mengeliminasi salah satu strategi. Kenapa? Karena strategi U atau D itu tidak bisa dieliminasi. Kalau Anda ingin mengeliminasi U, ya nggak bisa. Ya kalau pemain 2 itu milihnya L atau M. Kalau milihnya R, ya susah kan? Hal yang sama juga terjadi. Anda tidak bisa kalau mengeliminasi U bagi pemain 1. Kenapa? Lah ya kalau kemudian pemain 2 milihnya R. Kalau enggak, ya, kita bisa maksa, enggak bisa. Pengambilan keputusan tidak bisa dipaksa. Kita hanya bisa memprediksi apa yang akan mereka lakukan, tapi tidak bisa memaksa individu untuk memilih satu kebijakan atau strategi tadi. Nah, mari kita lihat. Kalau dari pemain 1 di sini tidak dimungkinkan untuk mengeliminasi salah satu strategi. Bagaimana dengan pemain yang lain? Nah, mari kita lihat. Mungkinkah pemain 2 itu melakukan eliminasi salah satu strategi? Nah, kita lihat. Kalau kita lihat di sana, ada strategi R dan ada strategi M dan L. L dan M itu tidak bisa saling dieliminasi. Karena ada yang satu lebih tinggi daripada yang lain dari sisi payoff. Bagaimana antara M dengan R? Itu dimungkinkan. Jadi yang M itu dia adalah lebih dominan dibandingkan R. Jadi yang R itu adalah strategi yang inferior sebenarnya. Kenapa? Karena alternatifnya dapat 1 atau 0, sementara M dapatnya adalah 2 atau 1. Artinya apa? Artinya selama yang bersangkutan pemain 2 itu memiliki strategi M, jangan pernah bermimpi dia akan milih R. Ya, jadi cara berpikirnya begitu. Selama pemain 2 itu masih memiliki strategi M, dia tidak akan pernah memilih strategi R. Nah, kalau demikian, apa yang terjadi? Kita bisa mengeliminasi R karena M lebih besar. Bagaimana itu? Kita lihat di sini. Nah, di sini kita eliminasi R. Karena kita bisa berargumen bahwa selama M itu ada, maka tidak mungkin R itu akan dipilih. Jadi itu akan kita hilangkan dari equation kita, hilangkan dari payoff matrix kita. Nah, lalu kemudian, berarti payoff matrix-nya berubah, Pak? Oh iya berubah, karena dari yang awalnya 2 kali 3, sekarang menjadi 2 kali 2. Nah, mari kita lihat. Dengan 2 kali 2 seperti ini, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan pemain 1? Mungkin nggak bagi pemain 1 setelah menghadapi 2 kali 2 seperti ini untuk mengeliminasi salah satu strategi? Mungkin. Kenapa? Karena U itu pasti lebih dominan daripada D. Kenapa? Kalau kita ngambil U, pemain 1 ngambil U, pasti dia dapatnya 1 atau 1. Bukan 0 atau 0. Ya. Jadi mendingan bagi pemain 1 itu mengeliminasi D dan kemudian tetap mempertahankan U. Jika itu yang terjadi, ya, ini kita sudah hilangkan, kita tadi eliminasi tadi, kita bisa melihat ya situasinya seperti itu, maka kita bisa mengetahui bahwa D itu kita eliminasi. Nah kalau D kita eliminasi, berarti gamenya berubah lagi, ya. Sekarang menjadi 1-2. Ya, pemain 1 hanya punya satu strategi U, tetapi pemain 2 itu punya 2 strategi, yaitu adalah L dan M. Mari kita lihat game berikut. Nah, sekarang inilah yang tersisa. Dari sini kira-kira pemain 2 akan memilih yang mana? Pasti akan memilih M dan akan mengeliminasi yang L. Kenapa? Ya karena L jelas kalau dia tetap milih L, dapatnya cuma 0. Kalau memilih M, dia dapat 2. Dengan demikian, pasti akan dilakukan eliminasi terhadap L. Ya. Nah, apapun strategi yang tersisa, tadi saya katakan, itu akan menjadi the dominant strategy bagi masing-masing players, dan ketika kedua pemain mengambil dominant strategy, maka muncullah apa yang disebut dengan Nash equilibrium. Inilah Nash equilibrium. Jadi Nash equilibrium itu adalah ketika pemain 1 memilih U,
dan pemain 2 memilih M, masing-masing mendapatkan 1 dan 2 dari seeded payoff. Dan inilah yang disebut dengan Nash equilibrium. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa yang kita pelajari dari sini sampai titik ini? Nah, kita belajar satu hal. Kalau kita menghadapi game dan dimungkinkan bagi kita melakukan iterated elimination of strictly dominated strategy, maka dari manapun Anda akan memulai eliminasi itu atau sequence of elimination, Anda akan berakhir di equilibrium yang sama. Ya. Kalau kita punya tadi, saya ulang, jadi kalau ketika kita melakukan iterated elimination of strictly dominated strategies, dari manapun kita memulai eliminasi dan sequence-nya mau seperti apapun, maka kita akan berakhir pada equilibrium yang sama, yaitu adalah unique pure strategy Nash equilibrium. Ya. Nah, seringkali ini disebut juga sebagai path independent. Path independent itu contohnya apa? Nah, contohnya seringkali kita dengar, ada 1000 jalan menuju Roma. Jadi ada 1000 jalan, nah 1000 jalannya itu lewat dari manapun, pasti berakhir di Roma. Kira-kira begitu. Jadi mau sampai dari manapun kita mulai, pasti akan bermuara di situ. Apakah seluruh kehidupan pasti seperti itu? Oh tidak, itu lain lagi. Nanti kita bicarakan lebih kompleks di belakang. Tapi apa yang disebut dengan path independent, artinya tidak peduli dari mana asalnya kita memulai, pasti akan berakhir di titik yang sama. Itulah disebut dengan path independent. Oke, mari kita akan lanjutkan bahasan berikutnya. Nah, sekarang kita memiliki kasus di mana apa yang terjadi kalau kita punya game-nya kita ubah sedikit, ya, payoff-nya kita ubah sehingga di sini tidak dimungkinkan bagi kita untuk melakukan iterated elimination of strictly dominated strategies. Namun kita hanya bisa melakukan iterated elimination of weakly dominated strategies. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat game ini dengan seksama. Ya. Nah, kita lihat di situ. Itu ada U, D, L, M, R masih tetap seperti tadi, cuma ya, hanya saja sekarang payoff matrixnya berubah. Nah, balik lagi pertanyaannya. Kita mulai dari mana dulu? Pemain 1 dulu atau pemain 2? Ya, monggo saja. Kita mulai satu persatu. Nah, mari kita tunjukkan. Cara pertama, kita mulai dari pemain 2 dulu. Pertanyaannya adalah, adakah strategi yang terdominasi? Ada, tetapi weakly. Mana itu? Yaitu adalah strategi R. Strategi M. Jadi strategi M itu adalah strategi yang terdominasi tetapi lemah. Loh, kenapa kok bisa dikatakan lemah? Karena dibandingkan R, maka akan terjadi bahwa kalau milih R dibandingkan M itu dapat 1-1 atau minus 1-0. Ya. Jadi lebih baik kalau saya memilih R, bahwa itu kalau pemain 1 memilih U, saya akan sama-sama dapat 1-1 anyway, apakah itu saya milih M atau R. Tetapi ketika pemain 1 memilih D, maka jelas pilihannya. R lebih baik daripada D. Nah, inilah yang disebut dengan apa tadi? Weakly dominated strategies itu adalah M, dan R itu adalah weakly dominant strategy. Lalu bagaimana L? L tidak bisa. L tidak bisa dieliminasi. Ya. L tidak bisa dieliminasi. Baik itu dengan R ataupun dengan M tidak bisa. Jelas sampai sini? Oke. Sekarang, lalu pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan? Ya sudah, kalau seperti itu kita eliminasi saja si M, ya, karena dia adalah weakly dominated strategies. Nah, kita hilangkan M. Ini kita eliminasi, ya. Lalu berarti gamenya berubah menjadi 2x2 sekarang gamenya. Nah, kalau 2x2, mari kita bandingkan. Bagi pemain 1, itu milih U atau D itu sama aja, Pak. Cuma dapatnya 1-1 atau 0-0 gitu. Terus apa ini yang perlu dilakukan? Balik lagi, ketika payoff-nya itu sama, orang berarti indifference. Ketika orang indifference bisa menggunakan randomizing device untuk memilih salah satu strategi. Randomizing device itu apa? Contohnya tossing coin. Ya, kalau kita punya coin 50-50, kita randomize di situ. Nanti apapun yang muncul kita pilih. Ya. Nah, di sini mari kita lihat. Karena dia dalam posisi indifference, dia bisa milih salah satu. Nah, asumsikan saja dia memilih strategi U itu dieliminasi. Kalau strategi U dieliminasi, maka pemain 2 menghadapi berapa sekarang? 2 strategi, L atau R. Oke. Kalau kita lanjutkan. Nah, apa yang akan dihilangkan oleh pemain 2 tentunya adalah R. Kenapa?
Ya tidak logis kalau dia kemudian pemain 1 jelas milih D, punya komitmen milih D, kemudian pemain 2 memilih R misalkan, karena dia akan dapat 0. Ya, nggak mungkin. Jadi dengan posisi seperti ini muncul satu potensi equilibrium. Saya katakan potensi equilibrium, ya, karena ada banyak equilibrium sebenarnya. Jadi di sini Nash equilibriumnya apa? DL, yaitu adalah ketika pemain 1 milih D dan kemudian pemain 2 milih L. Apakah sudah selesai? Belum. Ini baru pemain 2. Bagaimana pemain 1? Kita tunggu. Nah, sekarang seperti ini. Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Pemain 1 itu kira-kira yang akan dieliminasi apa? Jelas yang akan dieliminasi dengan weakly dominated strategies itu adalah D. Loh kok bisa? Ya karena kalau kita lihat 1-1 sama, ya 0-0 yang di kanan sama, kemudian tapi di tengah itu adalah -2, -5. Berarti lebih besar yang mana? Lebih menguntungkan mengambil U daripada D karena U itu weakly dominant strategy relatif dibandingkan D. Dengan demikian, kita pastikan bahwa D pasti akan dieliminasi didasarkan pada weakly dominated strategies. Nah, ini yang terjadi, ya kan? Loh, berarti sekarang pemain 2 gamenya jadi 1-3. Iya, main 1 punya 1 strategi, main 2 punya 2 strategi. Mana dulu yang akan dieliminasi? Nah, monggo saja bagi pemain 2. Main 2 jelas pilih yang paling rendah. Apa itu? L, karena hanya nilainya 0. Kalau L dihilangkan, nah, seperti ini. Kemudian, sekarang gilirannya siapa? Pemain 1. Oh, bukan. Sekarang gilirannya pemain 2. Tetap main 2. Karena dia bisa mengeliminasi 2, nggak apa-apa. Ya, karena tidak ada lagi yang bisa dieliminasi oleh pemain 1. Nah, di sini kemudian muncul kompleksitas lagi. Loh, bagi pemain 2, milih M atau R kan sama aja, Pak? Iya. Kenapa? Hasilnya sama-sama 1 kok. Ya, kalau itu sama-sama 1, lalu bagaimana? Balik lagi. Kalau Anda indifferent, tossing coin lagi. Pakai randomizing device. Nah, kita asumsikan saja. Yang pertama, itu R yang dihilangkan dulu. Kalau R yang dihilangkan, ini dari cara kedua, muncul equilibrium yang baru, yaitu adalah UM. Nilainya -2, 1. Ini adalah potensi, saya ulangi, potensi Nash equilibrium yang lain. Jadi kita sudah punya 2 Nash equilibrium, potensinya ya. Nah, tapi harus diingat tadi, bahwa sebenarnya ketika R itu dieliminasi, sebenarnya dia dalam kondisi indifference. Mungkin nggak kemudian M-nya dieliminasi? Mungkin, dan itu adalah merupakan cara ketiga. Cara ketiga, itu adalah M-nya yang dieliminasi, sehingga yang muncul equation ketiga, Nash equilibrium ketiga, yaitu adalah UR, yaitu adalah 0, 1, inilah yang merupakan Nash equilibrium ketiga. Jadi kita berhadapan dengan ada potensi 3 equilibria. Equilibrium itu adalah singular, equilibria itu plural. Jadi ada apa saja tadi? Yang pertama itu adalah DL, yang kedua itu adalah UM, yang ketiga adalah UR. Nah, tapi kan ini kan game hanya dimainkan sekali misalkan. Berarti akan ada satu pure strategy net equilibrium. Iya. Lalu pertanyaannya, yang mana yang akan kita peroleh? Nah, disinilah yang membedakan antara strictly dominated strategies dengan weakly dominated strategies. Di dalam strictly dominated strategies yang pertama tadi, dari manapun Anda memulai, Anda akan berakhir di Nash equilibrium yang unik atau yang sama. Sekarang berbeda. Di mana Nash equilibrium akan dihasilkan, karena dari 3 potensi tadi, mana salah satu dari 3 yang akan berakhir, itu ditentukan oleh eliminasi atau sequence elimination. Berbeda sequence of elimination-nya, maka equilibrium-nya akan berbeda, dan tadi sudah saya tunjukkan. Ya, ada yang mungkin DL, mungkin UM, mungkin UR. Ya, ini yang membedakan antara elimination of strictly dominated strategies dan elimination of weakly dominated strategies. Nah, ketika menggunakan elimination of weakly dominated strategies, maka yang muncul adalah apa disebut dengan path dependent. Artinya apa? Bahwa equilibrium mana yang akan kita hasilkan itu bergantung pada starting point. Apa atau bagaimana sequence of elimination itu kita lakukan. Berbeda sequence of elimination-nya, equilibrium-nya juga akan berbeda. Lah kalau di dunia nyata itu disebut apa?
seringkali kita mendengar ya, kalau orang Jawa mengatakan jer basuki mawa beya. Jadi kalau orang akan mendapatkan suatu keluhuran, mendapatkan suatu kesuksesan, ya orang harus bekerja keras. Jer basuki mawa beya. Kalau yang dari Jazirah Arab ada kata-kata seringkali manjada wajada. Siapa yang rajin dia akan berhasil. Siapa yang gigih dia akan berhasil. Nah ini artinya apa? Ya kalau tidak gigih orangnya tidak akan berhasil gitu kira-kira. Kalau orangnya tidak bekerja keras ya tidak akan sukses gitu kira-kira. Nah, itu ya. Jadi itu adalah menunjukkan apa yang disebut dengan tadi path dependent. Jadi kita mengenal dua hal sekarang dari riset ini, dari analisis ini, path independent dan path dependent. Nah, apa yang kita pelajari inilah Nash equilibrium. Jadi di dalam pure strategy Nash equilibrium atau disebut PSNA ada elimination of strictly dominated strategies, itu selalu menghasilkan unique pure strategy Nash equilibrium, atau alternatifnya kita memiliki elimination of weakly dominated strategies yang belum tentu menghasilkan unique pure strategy Nash equilibrium karena Nash equilibrium yang muncul ditentukan oleh sequence of elimination. Nah, rekan-rekan sekalian, di setiap game itu pasti ada mixed strategy Nash equilibrium meskipun belum tentu memiliki pure strategy Nash equilibrium. Jadi kalau pure strategy Nash equilibrium sebenarnya merupakan bagian dari mixed strategy Nash equilibrium. Jadi pure strategy Nash equilibrium itu hanya terjadi jika dan hanya jika ketika mixed strategy Nash equilibrium itu distribusinya adalah antara 0 dan 1, 0 atau 1. Tapi somewhere in between ini adalah yang mixed strategy. Ya. Jadi kalau kita mengambil nilai ekstrim 0 atau 1 dari probability-nya, bisa P-nya, bisa Q-nya, maka itulah yang disebut dengan pure strategy Nash equilibrium. Pure strategy Nash equilibrium, saya ulangi, belum tentu ada di setiap game. Tetapi mixed strategy Nash equilibrium pasti ada di setiap game. Dan ini terjadi untuk seluruh non-degenerate game. Demikian sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sekian. Terima kasih.